Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 110 di Sanggargo Gondo akan presentasikan artikel kami berkaitan dengan edukasi mitigasi bencana tanah longsor sebagai inisiasi desa siaga bencana pada Dusun Ngargosari Desa Ngargo Gondo dengan DPL Ibu Serafika Betari Kristiani Kusumani. Pertama akan kami coba jelaskan profil pendahuluan tinjauan pustaka. Kenapa kami mengangkat tema mitigasi bencana? Yang pertama adalah bahwa secara statistik BPBD menyatakan bahwa daerah Magelang, terutamanya Kecamatan Borobudur, merupakan kecamatan yang sangat berisiko tinggi untuk mengalami tanah longsor. Karena dia berada di sekitar Pegunungan Menoreh. Kenapa Pegunungan Menoreh berisiko tanah longsor? Karena dia berada pada sisi kecuraman antara 25 sampai 45 derajat Celcius dengan daerah ketika kecuramannya di antara 23 sampai 25 derajat Celcius dan di atasnya itu dia beresiko untuk mengalami yang namanya bencana longsor. Yang dimaksud adalah kemiringan wilayah. Selain itu, struktur batuan yang ada juga termasuk pada kelas 1, kelas 2, dia termasuk jenis sedimen dan vulkanik yang sangat mudah untuk mengalami bencana tanah longsor. Lalu yang selanjutnya, parameter lain adalah bahwasanya daerah ini dipengaruhi oleh faktor hidroklimatologis atau faktor lingkungannya, mengalami rata-rata debit hujan yang sangat tinggi, berkisar sampai 2.300 sampai 2.500. Ini tergolong sebagai zona atau tingkat hujan yang sangat tinggi, dan ketika hujan tinggi, beresiko untuk meningkatkan tanah longsor. Jadi, dari faktor morfologis dan klimatologisnya, sehingga daerah di Kecamatan Borobudur beresiko untuk mengalami tanah longsor. Nah, menilik dari peta risiko bencana yang tadi ada dan juga telah kami sampaikan bahwasanya salah satu desa di Kecamatan Borobudur yang beresiko untuk mengalami tanah longsor yaitu Desa Ngargogondo, terutamanya di Dusun Ngargosari. Nah, ini kita ambil dari fakta lapangan terakhir bahwa kasus longsor terjadi pada 26 Mei 2020 yang menyebabkan aksesibilitas jalan terganggu karena ada tebing yang longsor sepanjang atau setinggi 40 meter. Pentingnya apa sih kita mengangkat tema ini? Karena penting untuk memberikan pengetahuan untuk pra, saat, hingga pasca bencana, sehingga nanti masyarakat memiliki pengetahuan untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini menimbang dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana atau KSB, Pasal 3, Bab 3 Pasal 6 yang menyatakan bahwa kampung yang dia eh, memiliki risiko bencana tertentu diharapkan untuk bisa menciptakan KSB atau kamu siaga bencana dengan tujuan akhir yaitu untuk menimbulkan kesadaran akan risiko bencana. Terus selanjutnya metodologi penelitiannya yaitu kita melaksanakan penelitian tanggal 4 Agustus di Terasering Menoreh, Dusun Ngargogondo, Kecamatan Dusun Dusun Argosari, Kecamatan Desa Ngargogondo, dengan partisipan yaitu 30 orang, narasumber kegiatannya itu dari IDM Center atau Environmental and Disaster Management Center dari Universitas Tidar. Untuk kegiatannya meliputi perizinan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan perizinan kita lakukan dengan pihak desa, lalu juga kita lakukan eh, koordinasi analisis kebutuhan dengan ORBD atau Organisasi Pengulangan Risiko Bencana. Lalu untuk pelaksanaannya kita laksanakan dalam waktu 1 hari dengan peserta kurang lebih 80 peserta hadir dengan materinya yaitu mencakupi ada terkait dengan mitigasi untuk pra bencana, lalu kemudian edukasi saat bencana dan edukasi pasca bencana termasuk P3K. Untuk evaluasinya dilakukan dengan menyebar angket program dengan beberapa poin isian yang nanti akan kami paparkan juga. Berikut untuk butir evaluasinya, kita menggunakan tingkat kepuasan mitra untuk mengukur keberhasilan program kami dengan 5 butir item pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 4 dengan kriteria yang telah ditampilkan. Begitu. Untuk analisis kebutuhannya, di sini kita sampaikan bahwa seperti disampaikan tadi, daerah yang kami tuju merupakan daerah yang rawan bencana. Ini langsung saja kita bisa lihat di sini bahwa 28 prevalensi statistik data untuk tanah longsor terjadi di daerah Borobudur, terutamanya di Magelang, di Borobudur, dan salah satunya terjadi di Desa Margogondo. Ini juga kami validasi dengan koordinasi melalui Kepala ORBD atau Organisasi Pengurangan Risiko Bencana Desa Ngargogon. Untuk selanjutnya, hasilnya, tahap pelaksanaannya, kita laksanakan tadi tanggal 6 Agustus 2023, pukul 13 sampai pukul 16.15, dengan tepat di Teras Menoreh, dibuka oleh sambutan dan di eh,
sertai dengan penyampaian materi oleh Ibu Herlita, beliau dosen teknik sipil yang eh, ditugaskan oleh IDMC Inter, dan di sini beliau berspesialisasi di mitigasi bencana. Selanjutnya untuk evaluasinya, kita di sini dari hasil eh, penyebaran angka kepuasan diperoleh untuk setiap poin ada 92%, 85%, 84%, 74%, dan 86%, dengan total rata-rata yaitu 86,38% untuk ke total dari 5 poin ini kita rata-rata, artinya jika kita interpretasikan, masyarakat secara umum sangat setuju bahwa kegiatan yang kami laksanakan menimbang dari 5 angket pertanyaan tadi mampu untuk menimbulkan pengetahuan, menginisiasi untuk terbentuknya desa siaga bencana. Adapun untuk simpulannya, kegiatan edukasi yang telah diadakan mampu untuk menciptakan masyarakat yang secara umum sadar akan risiko bencana, serta tindakan yang diambil pada saat pra hingga pasca bencana, dalam upaya meminimalisir kerugian baik secara material atau harta benda maupun imaterial termasuk nyawa. Ditandai dengan hasil angket kepuasan, seperti saya sampaikan tadi, dengan rata persentase, yaitu 86,38%, atau tergolong pada bagian sangat setuju bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang sadar akan risiko bencana. Namun, pada kegiatan ini tidak didukung oleh penilaian melalui pretest dan post-test, sehingga tidak dapat diketahui besar peningkatan selama proses autogennya. Sehingga pada kegiatan selanjutnya, perlu diadakan pretest dan post-test agar dapat diketahui besar peningkatan edukasi masyarakat sebagai penanda efektivitas atau keberhasilan program yang kami laksanakan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.